Shalom buat kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Nats Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan membacakan firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin beribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Begitulah bunyi firman Tuhan. Pernahkah kamu merasa takut di tengah badai kehidupanmu? Pernahkah kamu merasa takut di dalam badai kehidupanmu? Sangat sering orang merasa takut di tengah badai kehidupan mereka. Badai kehidupan bisa berupa masalah keluarga, kehilangan, kegagalan, tekanan batin, atau ketidakpastian masa depan. Ketakutan itu muncul karena manusia memiliki keterbatasan, dan seringkali mereka merasa tak berdaya atau sendirian. Namun, dalam ketakutan itu sering muncul kekuatan, entah dari dalam diri, dari orang-orang terdekat, atau dari iman kepada Tuhan. Banyak orang justru menemukan makna dan pertumbuhan rohani saat mereka melewati badai itu, terutama ketika mereka percaya bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Yang kedua, kerendahan hati dan ketergantungan padanya. Saat semua yang kita andalkan runtuh, kita belajar bahwa hanya Tuhan yang tidak terguncangkan. Badai membawa kita kembali kepadanya, menjauhkan kita dari kesombongan atau rasa cukup diri. Pembersihan dan pembentukan karakter. Seperti emas dimurnikan dalam api, badai memurnikan hati kita, menghapus hal-hal yang tidak perlu membentuk kita jadi pribadi yang lebih kuat, sabar,
dan penuh kasih. Poin penting dalam kitab ini yang pertama, badai bisa datang sekalipun kita bersama Yesus. Contohnya, kita sering merasa Tuhan tidur saat kita butuh pertolongan segera. Namun, iman mengajak kita untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur atau lalai. Yesaya 40 ayat 28 mengatakan, "Tidaklah kau tahu dan tidaklah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dan ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Kadang Tuhan bekerja di balik layar, memproses, membentuk, atau mempersiapkan jawabannya yang terbaik dalam waktunya sendiri. Kesunyian Tuhan bukan berarti ketidakhadirannya. Justru, seringkali dalam diamnya, Ia sedang membangun iman dan karakter kita. Poin yang kedua, dalam ayat kisah, Yesus menghardik badai adalah salah satu pengingat terkuat bahwa Yesus tidak peduli, bahwa Yesus tidak hanya peduli, tetapi juga berkuasa penuh atas alam dan segala kekacauan hidup. Yesus berkata diam, tenanglah, ombak dan angin kencang itu seketika tenang. Kuasa Tuhan lebih besar dari badai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat Yesus berbicara, kekacauan berubah menjadi ketenangan. Tuhan mengubah ketakutan menjadi iman. Poin yang kedua, Tuhan mengubah ketakutan menjadi iman. Ketakutan sering menunjukkan kurangnya iman, bukan besarnya masalah. Dalam Markus 4 ayat 40, Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Itu menunjukkan bahwa fokus Tuhan bukan pada besarnya badai, melainkan pada respon hati kita. Ketakutan seringkali muncul bukan karena masalah terlalu besar, tetapi karena kita lupa betapa besar kasih setia Tuhan. Iman bukanlah menyangkal adanya badai, tetapi memilih untuk percaya bahwa Yesus lebih besar dari badai itu. Badai boleh mengguncang dunia luar, tetapi iman menjaga agar hati kita tetap tenang di dalam Tuhan. Tantangan dan penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Yang pertama, Yesus ada dalam perahu hidup kita. Yang kedua, waktu badai datang, jangan panik. Yesus ada di dalam hidupmu. Yang ketiga, belajarlah percaya bahwa Yesus sanggup menenangkan badai kehidupan. Yang keempat, iman bukan hanya percaya saat tenang, tetapi juga saat ombak menghantam. Kesimpulan dari ayat ini, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup ini tidak selalu tenang. Badai bisa datang tiba-tiba, tetapi ingat, Yesus ada dalam perahu hidup kita. Ia tidak tinggal diam, Ia sanggup membuat badai itu diam. Jangan biarkan ketakutan mengalahkan imanmu. Percayalah, Tuhan lebih besar dari badaimu. Yesus mengubah ketakutan menjadi iman. Demikian firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa.
Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Jadikanlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami perbuat Bapa, hapuskanlah itu. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini Bapa, melalui putra-Mu Yesus kami telah berdoa. Amin.